إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai babun ma jaa fir ruqa wat tamaim, bab yang berkaitan dengan ruqyah dan tamimah, dengan jimat. Kita sudah membahas dua muqaddimah yang berkaitan dengan bab ini. Artinya yang berkaitan dengan ruqyah, tata cara ruqyah, kesalahan-kesalahan ruqyah, ruqyah yang boleh dan tidak boleh sudah kita sebutkan. Adapun tamaim, jimat-jimat, maka ada sedikit khilaf di kalangan ulama. Jimat-jimat yang berkaitan dengan tulisan-tulisan dari Al-Quran, apakah boleh ataukah tidak? InsyaAllah akan kita bahas, walaupun pendapat yang rajih adalah tidak boleh. Kita masuk ke hadis yang dalil yang pertama. Di dalam bab ini ada 3 dalil. Dalil yang pertama, wa fis sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tercantum dalam kitab sahih dari Abi Bashir Al-Ansari, semoga Allah meridainya, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, bahwasanya beliau pernah suatu ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Fa arsala rasula, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Utusan tersebut diperintahkan untuk menyeru, tidaklah dibiarkan atau tidaklah dibiarkan senantiasa ada di leher onta kalung, yang kalung tersebut dari busur panah, ataupun kalung kecuali kalung tersebut kutiat, kecuali dipotong, diputus. Hadis ini bersumber dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Saya mencari di berbagai referensi tentang siapa Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, tidak ketemu. Bahkan di Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, kitab yang membahas tentang biografi para sahabat, tidak mendapatkannya. Dan saya temukan pembahasan tentang beliau secara singkat di dalam kitab Fathul Majid. Sehingga tadi saya berusaha untuk membukanya di PDF, karena saya tadi baca di kitab. Dikatakan dalam Fathul Majid, Abi Bashir, nama beliau adalah Qais ibn Ubaid. Qais ibn Ubaid, atau kita membacanya Qais ibn Ubaid. Beliau adalah salah seorang sahabi. Syahidal Khandaqa, beliau termasuk sahabat-sahabat yang hadir dalam peperangan Khandaq. Wa mata ba'da sittin,
dan beliau wafat setelah tahun 60 Hijriah. Innahu jawazal mi'ata, dan usia beliau lebih dari 100 tahun. Jadi ini biografi singkat yang berkaitan dengan Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya Abu Bashir ini pernah suatu ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan. Oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan yang namanya safar adalah mufarakatu mahallil iqamah, meninggalkan tempat tinggal. Dan beliau mengatakan wasummiya safaran, safar ini dinamakan dengan safar karena dua hal. Yang pertama hissi, bahwasanya disebut dengan safar karena safar itu artinya jelas. Jelas. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan asfiru bis subhi, lakukanlah safar dalam subuh. Safar ini artinya benar-benar jelas. Benar-benar fajar itu telah nampak secara jelas, maka kalian salat subuh. Maka safar dikatakan safar karena seseorang meninggalkan tempat tinggalnya. Karena pada zaman dahulu yang namanya tempat pemukiman itu berkumpul ya. Di sini ada, terus nanti jarak mungkin 200 kilo lagi baru ada. Maka ketika seorang meninggalkan tempat tinggalnya, maka dia nampak. Meninggalkan bangunan-bangunan, sehingga langsung bertemu dengan alam. Panasnya merasakan panas, dinginnya merasakan dingin. Adapun secara makna, beliau katakan bahwasanya safar wa huwa yusfiru an akhlaqir rijal. Bahwasanya safar itu akan menampakkan akhlak seseorang. Akhlak seseorang, kebiasaan seseorang, tabiat seorang, perangai seseorang tidaklah nampak kecuali ketika safar. Sehingga safar itu dinamakan safar karena tabiat dan perangai seseorang akan nampak ketika seorang melakukan perjalanan. Dan ini perjalanan apa saja? Baik rekreasi, baik perjalanan dagang, baik perjalanan ibadah seperti umroh, baik perjalanan dinas, perjalanan apa saja. Ketika melakukan perjalanan akan nampak akhlak seseorang. Karena safar dinamakan safar karena hal ini. Sehingga suatu ketika ada seorang berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya si fulan ini orang yang jujur, orang yang benar, orang yang akhlaknya bagus. Berkata kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, safarta ma'ahu, engkau pernah safar enggak sama dia? Kau pernah melakukan perjalanan enggak sama dia? Orang ini mengatakannya, saya tidak tahu, saya tidak pernah. Hal kanat bainak wa bainahu husumah? Apakah engkau pernah suatu ketika terjadi antara dia dengan engkau ini perseteruan? Pernah enggak? Orang ini mengatakan tidak. Yang ketiga dikatakan hal kunta jaran lahu? Apakah engkau ini tetangganya ataukah bukan? Orang ini mengatakan tidak, saya bukan tetangganya. Dalam riwayat lain yang ketiga, hal amalta ma'ahu bid-dinar au dirham? Engkau pernah berniaga enggak sama dia? Orang ini mengatakan tidak. Disebutkan tiga hal, orang ini mengatakan apa tidak. Maka kata Umar apa? La ilma laka bihi. Engkau ini tidak tahu tentang akhlak dia. Safar enggak pernah bareng. Perniagaan enggak pernah. Tetanggaan tidak pernah. Ribut pun enggak pernah. Sehingga engkau tidak mengenal tentang orang tersebut.
Disebutkan bahwasanya Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu melakukan perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ridwanullahi alaihim itu senantiasa menyebutkan tentang perjalanan-perjalanannya, ataupun para ulama menjelaskan secara detail tentang perjalanan-perjalanan Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan hal ini, kapan itu terjadi, di dalam perjalanan apa, maka semuanya direkam oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga ketika yang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, kapan itu terjadi? Ada seorang Yahudi berkata kepada Umar, kalau ayat ini turun buat kita, pasti setiap hari tersebut akan kita rayakan. Akan kita rayakan. Karena orang-orang Yahudi itu orang yang suka, kaum yang suka perayaan. Apa saja dirayakan. Maka kata Umar bin Khattab, kami tahu kapan ayat itu turun. Ketika apa? Wukuf di Arafah. Tahu. Dan kapan surat An-Nasr turun? 3 hari berikutnya. Semuanya direkam dan disampaikan oleh para sahabat kepada generasi yang berikutnya. Sehingga yang berkaitan dengan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama disampaikan. Bahkan dalam kitab-kitab sirah itu disebutkan tentang sapa saja, apa saja nama-nama keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 1500 tahun yang lalu loh. Keledainya siapa namanya disebutkan, diabadikan oleh para ulama. Jangankan pembantunya, hewan saja yang dia itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikra. Kami akan mengangkat nama engkau dan penyebutan engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan kapan ini terjadi, para ulama termasuk Al-Imam Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengatakan beliau tidak mengetahuinya setelah beliau berusaha untuk mencari kapan ini terjadi. Fa arsala rasula, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Disebutkan bahwasanya utusannya bernama Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini adalah usianya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 10 tahun bedanya. Mungkin 7 tahun, 8 tahun atau 6 tahun. Akan tetapi Zaid ibn Harithah adalah orang yang pernah dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha dari pasar perbudakan, kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Zaid ibn Harithah, sehingga diberikan julukan oleh para sahabat. Ini para sahabat yang berikan julukan dengan julukan yang baik, Hibbu Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kakaknya yang namanya Jibillah ibn Harithah mendapati, setelah dia berusaha mencari kesana kemari tentang adiknya itu di mana, dia mendapati info bahwasanya Zaid itu ada di kota Mekah. Maka datanglah dia ke Zaid, kemudian dia datang kepada Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha menebusnya. Ditebus. Kamu minta berapa? Ini adik saya mau saya tebus, mau saya merdekakan. Kata Rasulullah, suluh pilih. Pilih saya atau kamu. Maka Zaid ibn Harithah yang telah mendapatkan dan merasakan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dan menjadikan Zaid itu sebagai anak angkatnya, sehingga pada zaman jahiliyah dikenalnya sebagai apa? Zaid ibn Muhammad. Dan Zaid ibn Harithah ini satu-satunya sahabat
Bukan, dua sahabat kata Imam Zahabi. Dua sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran langsung. Dua. Satu, Zaid ibn Harithah, falamma qada Zaidun minha watara, kata Allah. Maka ketika Zaid telah selesai hajatnya dari Zainab, maka zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan mantan istrinya. Yang kedua siapa ya kawan? Anas bin Malik nggak ada. Abu Bakar diisyaratkan saja. Abu Jahal bukan sahabat. Abu Lahab bukan sahabat. Abu Jahal nggak ada malah. Abu Lahab bukan sahabat. Kata Al-Imam Zahabi, sahabat yang kedua namanya disebut dan banyak disebut. Siapa? Isa ibnu Maryam. Isa alaihi salam, sahabat yang kedua yang disebut namanya dalam Al-Quran. Yang pertama Zaid, yang kedua Isa ibnu Maryam. Bukankah dia itu adalah seorang nabi? Definisinya sahabat apa ya kawan? Orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan hidup dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan matinya dalam keadaan iman. Dan Isa ibnu Maryam ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit masih hidup atau sudah mati, ikhwan? Masih hidup. Sehingga beliau ini karena dulunya mengetahui tentang keutamaan umatnya Nabi, beliau berdoa kepada Allah supaya dijadikan termasuk dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk dari sahabat Nabi. Sehingga sahabat yang paling baik, yang paling afdal, atau umat yang paling afdal siapa? Isa alaihi salam. Setelah Isa alaihi salam siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Zaid bin Harithah ini wafat pada peperangan Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah di bulan Jumada al-Akhirah. Dan usia beliau 55 tahun. Kemudian Zaid ibn Harithah mengatakan ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin, supaya jangan sampai tersisa di leher onta kalung tersebut dari tali busur panah atau busur panah. Jadi pada zaman jahiliyah, apabila seorang memiliki panah, kemudian busurnya atau tali busurnya sudah usang, maka mereka lepas, mereka ganti. Kemudian tali tersebut mereka kalungkan di leher-leher hewan ternak mereka. Dengan maksud supaya apa? Supaya hewan-hewan yang mereka miliki, tunggangan-tunggangan yang mereka miliki tidak terkena dari mata jahat, tidak terkena dari mara bahaya. Sehingga keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan kesyirikan yang besar, bisa juga dengan kesyirikan yang kecil. Kesyirikan yang besar apabila seseorang meyakini bahwasanya kalung ini ketika dikalungkan di leher hewan ternak atau leher tunggangan atau ditaruh di kendaraannya, meyakini bahwasanya kalung ini, jimat inilah yang memiliki manfaat dan mudarat tanpa ada peranan dan ikut sertanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia telah meyakini ada Rabb yang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah syirik besar. Adapun menjadi syirik kecil ketika seseorang meyakini bahwasanya yang dikalungkan di hewan tersebut, hewan ternak ataupun tunggangannya, adalah satu jimat
yang jimat ini dijadikan sebagai salah satu perantara supaya hewannya selamat, tunggangannya selamat, dan perantara ini, sebab ini tidaklah pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sebab yang dengannya seorang mendapatkan maksud tersebut, maka ini adalah syirik kecil. Dan kaidah yang kedua ini sering saya sebutkan. Kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua sering saya ulang-ulang yang berkaitan dengan jimat ataupun yang lainnya. Ingat nggak ya ikhwan? Ana sering mengulang-ulangnya. Ingat ya. Artinya apabila seseorang ketika mengalungkan satu kalung, satu tali, yang dia itu ketika mengalungkannya bukan dengan maksud menjaga hewan ternaknya dari mata jahat ataupun dari mara bahaya, bukan dengan maksud tersebut, maka tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan berkorban, ketika akan melakukan hadi, apa hadi itu? Kalau korban itu disembelih di mana-mana. Di mana saja bisa disembelih. Adapun hadi atau hadyu itu sesembelihan yang disembelih hanya di tanah suci kota Mekah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengirimkan hadyu ini ke kota Mekah, terkadang Nabi mengirimkannya 100 ekor onta, terkadang sapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim. Maka ketika akan mengirimkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda berupa kalung dari tali. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkalungkannya bukan dengan maksud supaya selamat dari mata jahat, bukan. Akan tetapi supaya orang itu tahu bahwasanya hewan yang telah disiapkan ini akan dikirim ke kota Mekah, dijadikan sebagai hadyu. Maka apabila maksudnya bukan untuk selamat dari mata jahat, bukan dijadikan sebagai jimat, maka itu tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu tergantung dari niatnya. Maka disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, annahu yanbaghi likabiril qaumi an yakuna mura'iyan li ahwalihim fayatafaqaduhum wa yanzura fi ahwalihim. Bahwasanya sudah menjadi satu keseharusan bagi pembesar satu kaum untuk dia itu mengetahui keadaan kaumnya dan melihat bagaimana keadaan mereka, bagaimana yang berkaitan dengan keyakinan, bagaimana yang berkaitan dengan kesyirikan, bagaimana yang berkaitan dengan tauhid, bagaimana dengan beribadah kepada Allah, bagaimana tata cara salatnya, bagaimana salat zuhurnya, bagaimana salat asarnya, dan salat-salat lainnya. Maka sudah menjadi keseharusan bagi pembesar satu kaum untuk dia itu memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya Zaid bin Harithah dengan mengatakan perkataan ini. Hati-hati yang berkaitan dengan hewan ternak. Apabila orang-orang Arab jahiliyah memiliki keyakinan supaya selamat dari mata jahat, dari mara bahaya, dikalungkan leher-leher hewan ternaknya itu dari tali busur yang sudah usang, maka supaya diputus, langsung ditarik, langsung dilepaskan dari hewan-hewan ternak tersebut. Sehingga bisa jadi hal ini luput dari orang lain, akan tapi dari seorang yang menjadi pembesar, maka itu akan menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah saya sebutkan dalam majlis ini ataupun majlis yang lainnya,
bahwasanya salah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah sangatlah memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang tadinya tidak ada di majelis diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pembesar-pembesar para sahabat saja, akan tetapi sahabat-sahabat yang bisa jadi sekali dua kali ketemu dengan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya. Bahkan sikap-sikap para sahabat pun diperhatikan. Seperti bagaimana ketika Rasulullah melihat ada Abu Hurairah dari kejauhan, maka ketika Rasulullah datang ke tempat tersebut, Rasulullah tidak mendapati Abu Hurairah. Kalau kita kan keadaan demikian cuek saja. Terus kemudian Abu Hurairah datang. Ditanyakan oleh Rasulullah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Tadi engkau kemana wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menyebutkan, "Kuntu junuban, fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah." Tadi saya dalam keadaan junub. Dan saya itu sangatlah sungkan apabila bertemu dengan engkau dalam keadaan junub. Maka kata Rasulullah, subhanallah, maha suci Allah. Artinya perkataan ini adalah perkataan yang mungkar. Innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidak pernah najis. Tidak pernah najis. Sehingga ketika dia dalam keadaan junub, maka dia tidak najis. Yang penting dia tidak sholat. Maka itu ketika bertemu dengan orang lain pun tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan hal tersebut. Mau dia datang ke tukang pangkas, mau dia kemana, silakan. Yang penting tidak boleh sholat. Karena sholat seseorang apabila dalam keadaan berhadas, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annahu yajibu alaihi ri'ayatuhum bima taqtadihi syari'ah. Bahwasanya wajib bagi pembesar satu kaum untuk memperhatikan kaumnya itu dengan apa yang telah ada dalam syariat, menghukuminya dengan hukum yang terkandung dalam syariat berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Bukan ketika menegur dan mengingatkan dengan patokannya adat istiadat, tidak bisa. Kita ketika berhukumnya dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembesar kaum itu apabila mendapati ada kesalahan, maka yang pertama harus dia lakukan, harus klarifikasi terlebih dahulu. Apakah yang dilakukan itu benar-benar kesalahan ataukah bukan? Tasabbut. Pastikan dulu orang ini melakukan kesalahan ataukah tidak. Jangan ditegur dulu, jangan. Bisa jadi di mata kita dia itu melakukan kesalahan, akan tetapi ketika dia menyampaikan uzurnya, alasannya, maka kita bisa memakluminya. Jangan belum ditanya main bentak. Belum ditanya main hukum secara fisik, maka ini jauh dari metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil yang berkaitan dengan hal ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang dalam salat subuh tidak salat bersama dengan kaum muslimin, tidak salat bersama dengan Rasulullah. Ini dalam satu perjalanan. Yang lain salat, yang satu duduk menjauh dari jamaah. Maka ketika Rasulullah melihatnya tidak langsung, wah ini munafik ini. Yang lain salat dia di pojokan, ini munafik. Kalau tidur masih bagus, ini tidak tidur dalam keadaan sadar. Tidak, Rasulullah ini bukan metodenya Rasulullah demikian. Ditanya terlebih dahulu, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?
kenapa engkau itu tidak sholat berjamaah? Ditanya oleh Rasulullah. Maka sahabat ini menyebutkan, ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Ya Rasulullah, saya tadi junub. Tidur nggak taunya bangun mimpi basah. Junub, pasti itu junub. Bukan syak, bukan juga was-was, bukan. Udah jelas, janabah. Kemudian saya tidak mendapatkan air. Kalau saya mandi jamaah nggak pada wudhu tadi. Maka kata Rasulullah, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Hendaklah engkau itu menggunakan tanah ataupun debu karena itu cukup untuk engkau. Jadi Rasulullah bertanya terlebih dahulu. Bukan main bentak, bukan main hukum. Begitu juga ketika Rasulullah lagi khutbah. Begitu Rasulullah lagi khutbah, ketika menyampaikan khutbahnya, beliau mendapati ada seseorang yang begitu datang langsung duduk. Seharusnya ketika seorang datang ke masjid harus apa, ikhwan? Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Kecuali ketika dia datang ke masjidnya itu dalam keadaan sudah mepet. Waktunya itu sangat sempit. Sekarang kan kita patokannya kan ini jam ya. Kita sudah lihat nih. Wah, tinggal 1,5 menit lagi. Kecepatan saya yang paling cepat dalam sholat tidak akan sampai dalam waktu 1,5 menit. Maka bisa langsung duduk. Ini pernah diceritakan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau sholat bersama dengan Syekh Ibn Baz. Ketika Syekh Shalih Fauzan datang, waktunya sudah sempit, sudah mepet. Maka oleh Al-Imam Ibn Baz langsung diperintahkan untuk duduk. Duduk saja, duduk. Gak usah sholat. Pengecualian yang berikutnya adalah imam atau khatib Jumat. Khatib Jumat ketika masuk, maka anjurannya itu langsung naik ke mimbar. Jadi kalau khotibnya itu datang jam 10 langsung naik gitu. Langsung naik. Kan bedanya salat zuhur sama salat Jumat. Salat Jumat bisa dilaksanakan di waktu duha. Beda dengan zuhur. Kalau misalnya khotibnya datang jam 11. Tidak ada anjuran baginya untuk salat sunnah tahiyatul masjid, akan tapi langsung naik mimbar. Sehingga terkadang sebagian khutbah, sebagian para khatib itu ketika mau masuk masjid ngumpet terlebih dahulu di tempat persembunyian. Jadi begitu datang, waktunya sudah zuhur, sudah masuk, kemudian dia langsung naik. Dan ini adalah sunnah. Dan yang ketiga, akhirnya bahas tentang fikih, nggak apa-apa buat pelajaran. Orang yang tidak maksudnya jatuh, hilang darinya kewajiban untuk sholat tahiyatul masjid adalah orang yang datang ke Masjidil Haram. Maka diberikan 2 pilihan baginya. Bisa tahiyatul masjid, bisa juga langsung tawaf 7 kali. Bisa, sehingga itu mewakili dari tahiyatul masjid. Adapun ketika Nabi SAW dalam keadaan menyampaikan khutbah, ada seseorang yang ketika datang langsung duduk, tidak sholat dua rakaat. Maka ini adalah kemungkaran. Karena ketika seorang datang ke masjid dalam khutbah Jumat, dalam ketika azan Jumat, maka lebih dianjurkan dia itu untuk sholat tahiyatul masjid daripada dia mendengarkan azan. Karena hukum mendengarkan khutbah itu lebih kuat daripada hukum mendengarkan azan. Sehingga ketika sholatnya pun harus diringankan supaya dia lebih komplit dalam mendengarkan khutbah. Maka Rasulullah mendapati orang ini duduk, langsung ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah putus dalam khutbahnya, menunjukkan boleh ada interaktif, langsung berbicara antara khatib dengan jamaah ketika diperlukan, boleh. Rasulullah mengatakan, ya fulan, hal sallaita rak'atain, wahai si fulan, apakah engkau ini telah salat 2 rakaat tahiyatul masjid? Karena ada kemungkinan seorang ini salat dan salatnya itu di balik tembok, bisa jadi. Dan hal ini tidak dilihat oleh Rasulullah, bisa jadi.
Sehingga Rasulullah sebelum menegurnya, Rasulullah bertanya terlebih dahulu sehingga tahu uzurnya. Tahu orang ini dalam keadaan munkar, melakukan perbuatan munkar ataukah tidak. Maka orang ini mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak, saya belum." Maka Rasulullah katakan, "Shalli rak'atain wa tajawwaz fihima." Salat 2 rakaat dan ringankan salat kamu. Jangan kau lama-lamakan. Karena dengan maksud supaya engkau selesai salat 2 rakaat, khatib masih berbicara. Ataupun jangan sampai engkau ini salat 2 rakaat, khutbahnya telah selesai, sehingga dianjurkan untuk diringankan. Kemudian ketika menegur harus dengan hikmah. Harus dengan hikmah, ini bisa sesuai dengan keadaan seseorang. Bisa dengan lemah lembut sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lemah lembut. Dan kebanyakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan lemah lembut. Hanya sesekali saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beramar ma'ruf nahi munkar dengan keras, sehingga hal tersebut membekas di hati orang yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah yang sudah kita bahas. Ada sahabat ataupun orang Badui, Arab Badui yang dia kencing di masjid. Apakah Rasulullah bentak? Apakah Rasulullah usir? Mungkin kalau sekarang terjadi di zaman kita tuntut, kita bawa ke penjara. Kita katakan penistaan kesucian masjid. Padahal ghirahnya kita daripada Rasulullah, siapa yang lebih besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bijak mengajarkan orang ini setelah dia melakukan perbuatan munkar supaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah ibn Hakam, ketika dia melakukan kemungkaran dalam sholatnya, apa dia kemungkarannya yang telah dia lakukan? Berbicara dalam sholatnya. Muawiyah ini berbicara dalam sholat. Padahal sebelumnya para sahabat ketika sholat itu berbicara, boleh. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan salat itu dalam keadaan berdiri, qanitin, tidak berbicara, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Zaid bin Arqam, setelahnya para sahabat ketika salat tidak berbicara. Langsung menghayati apa yang mereka bacakan. Langsung menghayati apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat yang tidak paham. Ketika dalam salat ada yang bersin, kemudian setelah bersin sahabat ini mengucapkan alhamdulillah. Artinya ketika bersin dalam salat boleh mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu zikir. Sedangkan salat semuanya zikir. Maka Muawiyah ketika mendengar hal ini mengatakan yarhamukallah, karena ada sunnahnya, tapi di luar salat. Dan ini tidak diketahui oleh Muawiyah karena para sahabat itu keilmuan mereka bertingkat. Ada yang alim luar biasa seperti Abu Bakar, ada yang biasa-biasa saja. Dan Muawiyah ini termasuk bukan yang mengetahui tentang perkara ini. Maka dia jawab, yarhamukallah. Ditepuk dia oleh sahabat yang lain supaya diam. Setelah itu dia malah berkata lagi, malakum tanzuruna ilayya, kenapa kalian melihat saya? Jadi bertambah lagi kemaksiatannya. Maka setelah hal ini dilihat oleh Rasulullah, karena mukjizat Rasulullah ketika sholat mengetahui apa yang terjadi di belakang. Kalau kita kan mengetahui apa yang di depan. Mukjizat Rasulullah salah satunya mengetahui, melihat apa yang terjadi di belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati Muawiyah ini. Sehingga dikatakan oleh Muawiyah mengatakan, saya tidak pernah mendapati seseorang
yang lebih lembut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Yahudi datang atau melewati Rasulullah dan Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Orang Yahudi ini mereka adalah orang-orang yang suka memelintir perkataan. Allah katakan yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Orang-orang Yahudi suka memelesetkan perkataan-perkataan dari makna dan tempat-tempatnya. Ketika diperintahkan untuk mengatakan hittah pada zamannya Nabi Musa yang artinya ampunilah kami, mereka tambahkan nun. Mereka mengatakan tapi mereka mengatakannya hintah. Beda. Kalau hittah artinya ya Allah ampunilah kami, mereka tambahkan dengan nun sehingga hintah artinya gandum. Mengolok-ngolok mereka. Mereka berkata kepada Rasulullah ketika Rasulullah berkata ra'ina, ra'ina. Apa ra'ina itu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Orang-orang Yahudi suka berkata kepada Rasul ra'ina. Ra'ina itu memiliki dua makna. Makna yang pertama perhatikan kami, tunggu kami. Makna yang kedua wahai orang yang jelek. Wahai orang yang hina. Dan mereka ketika berkata dengan Nabi maksudnya yang kedua. Suka memelintir. Termasuk perkataan yang mereka pelintir apa? Ucapan salam. Assalamualaikum yang artinya itu kedamaian, kesejahteraan. Untuk kita, mereka pelintir ketika bertemu dengan Nabi apa? Assalamualaikum yang artinya apa? Mati inti. Nabi katakan apa? Waalaikum. Dan kepada kalian juga. Sudah, cukup. Nabi menjawabnya. Jadi ketika ada orang kafir salam kepada kita dengan salam yang benar, Assalamualaikum, dengan benar assalam, maka kita jawabnya pun Waalaikumsalam. Akan tapi apabila jawabannya seperti Yahudi ini berkata kepada Nabi, Assalamualaikum, dengan memelintir, merubah sehingga maknanya mampus ente, mampus kamu, maka Rasulullah hanya jawab Waalaikum buat kalian juga. Aisyah radhiyallahu anha langsung marah dengan mengatakan Waalaikumul la'natu waalaikumul ghadabu. Semuanya disebutkan. Maka Rasulullah langsung menegur Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, wahai Aisyah, berbuat lembutlah. Antum bayangkan, Aisyah ketika berkata kasar dalam rangka apa ikhwan? Membela Rasulullah. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur. Engkau harus ketika menegurnya dengan lembut, enggak usah. Karena tidaklah ada kelembutan kecuali kelembutan tersebut dalam satu perkara akan menjadikan perhiasan untuk perkara tersebut. Maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau mendengar perkataan mereka? Maka apa kata Rasulullah? Bukankah engkau mendengar apa yang saya katakan? Cukup sudah. Jangan ditambahkan lagi. Ini ada yang kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dengan kelembutan. Akan tapi tidak secara mutlak. Terkadang Rasulullah mengetahui kekuatan iman sahabat sehingga ketika ada yang berbuat mungkar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dengan teguran yang sangat keras sehingga berbekas kepada sahabat tersebut. Ketika Usama ibn Zaid ibn Harithah ibn Syarahil, tadi Zaid ibn Harithah kita sebutkan namanya sebagai hibbu Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Usamah ibn Zaid ini julukannya hibbi Rasulillah, orang yang dicintai dan putra dari orang yang dicintai. Jadi Rasulullah cintanya kepada Zaid ini cinta yang luar biasa. Sehingga anaknya yang Zaid bin Harithah itu nikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini perempuan yang dulunya sebagai pengasuhnya Nabi SAW. Dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid bin Harithah. Punya putra namanya Usama. Ini Rasulullah sangat cinta sama Usama. Cinta luar biasa.
Sehingga para sahabat ini apabila ada unek-unek dan mau disampaikan kepada Rasulullah, ngomongnya ke Usama. Usama, tolong dong sampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah dengar hal tersebut. Suatu ketika Usama ibn Zaid dalam peperangan, ketika ada orang kafir yang dia melawan Usama ibn Zaid dalam peperangan, ketika dalam keadaan terdesak, orang kafir ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kata Usama ibn Zaid, ini orang ini mengucapkan hanya supaya pengen selamat saja. Ya pada hakikatnya seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pengen apa? Pengen selamat dunia akhirat. Tapi kata Usama ini pengen selamat dari perang ini saja. Akhirnya dihabisin. Lebih-lebih bisa jadi ketika sudah setengah jalan orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah klarifikasi terlebih dahulu, bertanya. Tidak main labrak, tidak, ditanya terlebih dahulu. Benar enggak apa yang terjadi? Benar enggak info yang sampai kepada beliau? Sehingga kata Usama, benar. Kenapa engkau lakukan hal tersebut? Maka kata Usama, innama qala dzalika ta'awudha. Orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah pengen berlindung saja, udah kepepet. Sudah dia putus asa dari ketika melawan Usama ibn Zaid. Maka kata Rasulullah, hal syaqaqta sadrah. Engkau sudah belah dadanya sehingga tahu apa yang di hati orang tersebut. Orang tersebut mengatakannya bukan karena ikhlas kepada Allah, akan tapi pengen selamat dari sabetan pedang engkau. Rasulullah katakan, ma fa'alta bila ilaha illallah. Apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentakan-bentakan kepada Usama ibn Zaid. Sehingga kata Usama ibn Zaid, seandainya saya belum masuk Islam. Karena ketika seorang masuk Islam, Islam yang dia yakini akan menghilangkan semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang. Dengan bentakan-bentakan tersebut kepada Usama ibn Zaid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Usama ibn Zaid makin dekat kepada Allah. Sehingga ketika terjadi peperangan antara Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahabat yang mulia, dan Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, dan kedua-duanya ketika berperang dalam rangka berijtihad, memiliki hukum-hukum yang mereka semua adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya, maka Usama ibn Zaid ketika mendapati sebagian sahabat mendukung Ali bin Abi Thalib, sebagian sahabat yang lain mendukung Muawiyah, maka Usama ibn Zaid hanya berada di dalam rumahnya sembari memeluk pedangnya yang dalam dikarungkan dengan sarung pedangnya, ditutup dengan sarung pedang. Dia peluk karena yang di telinga beliau apa? Ma fa'alta bila ilaha illallah. Apa yang kau lakukan dengan orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan dua pasukan ini semuanya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi bentakan-bentakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras, akan tetapi membekas di hati sahabat, sehingga menjadi pelajaran yang pelajaran tersebut senantiasa dibawa oleh sahabat sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annahu la yajuzu an tu'allaqa fi a'naqil ibli asya'u tuj'alu sababan fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin. Tidak boleh untuk menggantungkan dan memakaikan di leher-leher onta sesuatu tersebut dijadikan sebagai satu sebab untuk mendapatkan manfaat dan untuk menolak mara bahaya. Tidak boleh.
wa hiya laysat kadzalika la syar'an wala qadara. Padahal hal tersebut tidak ada pengaruhnya, baik secara syariat tidak ada dalilnya, ataupun secara kadaran. Tidak pernah ada riset yang membuktikan bahwasanya bekas tali busur yang dikalungkan di leher onta bisa memberikan keselamatan terhadap onta tersebut. Tidak ada hasil risetnya, tidak ada. Maka dikatakan oleh beliau, apabila tidak ada pengaruhnya, tidak ada hubungannya, tidak ada dalilnya secara syariat dan qadara, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tegaskan, wala yalzamu an takuna al-qiladatu fir raqabah, dan tidak menjadi satu keharusan bahwasanya di kalung tersebut dikalungkan di leher, bisa diikat di tangan ataupun kaki dari onta tersebut. Maka apabila ketika diikat di bagian tubuh manapun di hewan, bukan hanya onta, bisa juga kambing, bisa juga sapi, bisa juga kuda, dalam keyakinan untuk menyelamatkan hewan tersebut, maka hukumnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, annahu yajibu ala man yastati'u taghyiral munkari bil yad an yughayyirahu biyadihi. Bahwasanya wajib untuk bagi yang bisa untuk merubah kemungkaran dengan tangan, maka hendaklah dia itu merubahnya dengan tangannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang dia itu melihat kemungkaran dan dia mampu untuk merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, dia bisa, maka hendaklah dia rubah. Dia nasihati orang-orang yang melakukan kemungkaran. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila tidak mampu dengan tangannya, dengan pengaruhnya, dengan kekuasaannya, maka bisa dengan lisannya dia nasihati. Terkadang ketika menasihati sudah ada bisikan-bisikan dari syaitan dengan bisikan apa? Tidak mungkin dia mendengarkan nasihat engkau. Udah buat apa engkau memberikan nasihat kepada dia? Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan, innama alaikal balag. Tugas engkau itu wahai Nabi Muhammad menyampaikan. Adapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diamalkan ataukah tidak, seseorang menaati ataukah tidak, maka itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan hati-hati hamba-hambanya. Adapun yang berkaitan dengan nasihat, kita berikan nasihat. Yang penting nasihat kita sampaikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita telah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Adapun apabila tidak bisa, maka dengan hatinya. Termasuk dengan kekuasaan, dengan tangan, apabila ada kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa jadi terjadi di dalam keluarga kita. Baik itu oleh istri, baik itu oleh anak. Bahkan sebagian para sahabat, pembantunya saja mereka jaga agamanya. Pembantu. Kalau kita kan udah masuk saja, udah datang saja sudah alhamdulillah. Tapi para sahabat yang bersama dengan mereka, maka mereka mendapatkan kemuliaan ilmu dari para sahabat. Jangankan anak-anak mereka, budak belian yang bersama dengan para sahabat setelah sahabat itu wafat menjadi pembawa ilmu dari para sahabat.
Sehingga ketika nanti akan kita bahas hadis yang sesudahnya, Abdullah bin Mas'ud ketika mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, bahwasanya ruqyah dan jimat dan tiwalah pelet itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab wurudnya hadis tersebut bukan sebab wurud, sebab tahditsnya, sebab kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal yang demikian, disebutkan bahwasanya beliau mendapati ada istrinya yang bernama Zainab, itu dia mengalungkan satu benang di lehernya. Maka ketika melihat hal tersebut, Abdullah bertanya, klarifikasi terlebih dahulu. Apa ini? Maka kata istrinya yang bernama Zainab, khaitun ruqiya li fih. Ini adalah satu benang, yang benang tersebut telah diruqyah, telah dijampi-jampi, sehingga benang ini akan menjadikan saya sehat. Benang ini akan menjadikan saya selamat dari rasa sakit saya. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu langsung diambil benangnya, ditarik, diputus, dibuang. Setelah itu beliau mengatakan, antum alu Abdillah la aghniya'u anis syirk. Sesungguhnya kalian keluarga saya, keluarga Abdullah, sangatlah tidak butuh terhadap kesyirikan. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Disebutkan hal tersebut. Dan ini semua dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dalam banyak kasus yang menyebutkan bahwasanya mereka itu sangat perhatian terhadap keluarga mereka, sehingga keluarganya terjaga. Bukan hanya keluarga, bahkan orang-orang yang hidup bersama mereka, termasuk pembantu, termasuk budak belian. Setelah para sahabat wafat, mereka menjadi para ulama. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.